Ir, Yuk, aku tahu gimana caranya kita ke isekai yang kita mau. kayak mana itu? Kita bikin game dulu. Emang bisa? Ya bisa lah, masa enggak? Tapi kan harus mati dulu ditabrak truk pun. Ya sih, harus mati dulu sih. Konnichiwa guys, Mina Genki. Daijoubu desho? Yokata sa sore dewa minasan, hajimemashou. Nah, kali ini kita bakal bahas manga Final Fantasy Lost Stranger. FF. Tapi beda FF nih. Beda FF nih, bukan FF yang Jumpsuit. bukan. Kita bakal bahas Final Fantasy. Kau tau lah Final Fantasy. Tahu lah yang ada my waifu yang putih-putih. Siapa tuh? Tifa. Anda sih sukanya Tifa, kalau saya tidak. Aku nggak tahu lagi nama karakter apa, lupa. Yang rambut hitam ya? Yang agak sedikit feminim. Iya. Yang feminim, bukan sedikit sih, emang feminim sih. Tahu itu. Sama juga di seri Tifa. Iya. Cuman ya lupa namanya siapa. Dan ini FF-nya berbeda lah ya. Ya, nah kali ini kita bakal bahas Final Fantasy Lost Stranger. Jadi Final Fantasy Lost Stranger itu background ceritanya itu nggak kayak Final Fantasy yang sebelum-sebelumnya, nggak kayak Final Fantasy yang dijadiin game, yang ada di game. Ini itu dia lebih ke ceritanya tuh isekai. Beda MC lah. Beda MC. Karena emang kalau misalnya kita lihat Final Fantasy yang ada di game juga beberapa series itu pasti selalu ganti MC. Nah, untuk Final Fantasy yang ini, yang Lost Stranger itu dia backgroundnya itu ngambil isekai. Nah, untuk Final Fantasy Lost Stranger ini itu dibuat oleh dua orang. Nah, writernya itu dia namanya Hazuki Minase. Adalah orang yang di balik layar dari light novel Re:Zero X. Re:Zero X. Re:Zero X. EX. Oh. Nah, dan ilustratornya itu namanya itu Itsuki Kamiya. Untuk Final Fantasy ini itu dia rilisnya itu di Juli 2017. Tapi rilisnya itu di Jepang duluan, di shonennya, di shonen manga. Tapi untuk secara English itu dia terbitnya di mungkin kalau nggak salah itu sekitar tahun 2018. Nah, di Final Fantasy ini, di Final Fantasy Lost Stranger ini dia bakal berpusat ke dua orang. Itu namanya itu Shogo Sasaki. Nah, satu lagi itu Yuko Sasaki. Kakak beradik. Betul, itu dia. Nah, dan uniknya lagi, orang ini sebelum ke isekai itu kerjanya di Square Enix. Itu dia. Dia kerjanya ini, orang ini kerjanya di Square Enix sebagai, kalau nggak salah sih, sebagai development game. Developer dong. Yoi. Jangan-jangan selama ini yang bikin game Final Fantasy orang di dua. Iya. Ternyata kita Ada plot twist-nya. ada plot twistnya. Nah, untuk plot dari ceritanya, kakak beradik ini tiba-tiba ditabrak. Udah hukum alamnya anime ditabrak pakai. Udah hukum alamnya isekai. Jadi kalau misalnya kita mau ke isekai, kita tahu gimana caranya. Nah, uniknya adalah orang ini ke isekai bukan isekai sembarangan, tapi isekainya itu isekai dari game buatan orang ini sendiri. Nah, jadi setelah orang ini ke isekai, orang ini menghabiskan hidup orang ini di isekai. Nah, ada satu momen yang membuat MC kita ini, MC Shogo Sasaki ini akhirnya mempunyai tujuan di isekai ini. Dan kejadiannya itu adalah adiknya itu mati. Begitu adiknya mati, disitulah MC kita si Shogo Sasaki ini mulai kehilangan arah. Duh, gimana nih adikku mati gini. Dan ada
sebuah secerca harapan yang memungkinkan adiknya bisa hidup lagi. Panggil apa, Orochimaru. Bisa, kita Edo Tensei. Tapi bukan itu. Jadi gimana? Nah, jadi begitu adiknya mati, ada mungkin ini bisa dibilang kayak game fitur-fitur game yang ada, kayak fitur-fitur yang ada di game sih. Oh, top up. Salah, bukan itu. Jadi kalau misalnya di game-game itu ada yang namanya fitur kayak orb. Jadi kalau misalnya karakter kita mati, dia bakal jadi orb. Orbnya itu bisa kita hidupkan lagi. Oh, kayak apa namanya? Ada cooldown-nya gitu deh ya. Ya betul. Tapi di sini dia nggak pakai cooldown. Di sini kalau MC mau ngehidupin adiknya lagi yang udah menjadi orb tadi, dia harus mencari item. Dan item ini tuh nggak gampang didapetin. Dan MC-nya itu mengharuskan berkeliling dunia. Berkeliling isekai itu untuk bisa mendapatkan Item-itemnya untuk di crafting. betul. Jadi sebelum berpetualang, MC kitanya diharuskan untuk mencari party dulu. Nah, partinya itu terdiri dari 3 orang. Dan ya pastinya karena ini isekai, rasnya beda-beda. Dari 3 orang ini, itu rasnya yang pertama adalah elf, yang kedua itu dwarf. Nah, satu ini lagi aku nggak tahu ini rasnya apa gitu ya. Cuman dari sosoknya sih mungkin bisa kita bilang kayak giant mungkin ya, kayak giant karena bentukannya kayak human tapi bukan human. Lebih besar deh. Nah, dengan partinya MC ini mulailah MC berpetualang untuk mendapatkan ramuan tersebut, potion tersebut untuk bisa menghidupkan adiknya. Nah, untuk plotnya menurutku sih cukup biasa kali ya. Klasik lah ya, klasiknya RPG. Nah, kalau kau gimana nih dari plotnya nih? Karena ini tentang game ya, termasuk enak juga sih untuk diikutin. Cuman karena mungkin ada sesuatu yang berhubungan sama Final Fantasy sebelumnya, mungkin ya. Jadi mungkin ada unsur-unsur Easter egg-nya gitu, walaupun itu hanya kecil. Kayak Emang numpang lewat gitu. Emang ada Easter egg-nya? Sejauh ini kayaknya ada ya, soalnya ada kayak kenal gitu dari karakter-karakter itu. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat dari Final Fantasy yang udah-udah, emang orang itu bukan sering sih, lebih ke beberapa kali selalu nempatin karakter yang udah pernah nampak, udah pernah muncul. Jadi ya oke lah gitu. Nah, kalau untuk art style gimana nih? Mungkin kau duluan nih kalau art style. Sebagai penikmat game ya. Bisa, aku nggak tahu gimana menjelaskannya, tapi kalau disebut sebagai angka 10/10 sih. Untuk art style-nya? Betul-betul ikoniknya RPG lah. Oke sih. Anda sendiri? Kalau menurutku sih oke juga sih. Dari segi art style-nya, dari segi detail penggambarannya, bagus. Sampai situ Iya, gitu aja memang. gitu aja sih. Memang gitu aja. Kalau dari aku sih art style-nya sih oke aja sih. Dari detailnya, dari penggambarannya oke sih. Tapi mungkin kalau misalnya berdasarkan skor, mungkin kalau dari aku 8 mungkin. 8/10 atau 8,5/10. Nah, kita masuk ke desain karakter. Desain karakter ya. Desain karakter. Desain karakter sebenarnya biasa sih. Ya sih. Terlalu biasa ya. Karena kayak isekai pada umumnya Kayak juga isekai, sih. ya, untuk penggambaran desainnya. Cuman kalau misalnya menurutku sih cukup oke lah. Cukup oke dari penggambaran karakternya, baru tuh desain outfitnya, senjatanya masuklah ke isekai mereka itu. Iya sih, kalau misalnya menurutku sih
Kayak gitu sih untuk desain karakternya sih. Nggak terlalu wah-wah kali, tapi cukup oke lah, cukup oke. Ini kira-kira karena ini judulnya Final Fantasy, apakah bakal masuk ke gamenya? Mungkin kalau menurutku sih ya agak susah sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat dari game-game Final Fantasy itu bukan animes. Gimana sih bilangnya animes? Ya, memang Bukan berdasarkan dari segi desainin karakternya, dari segi background latar tempatnya. Itu kalau menurutku itu nggak kayak anime. Nah, untuk yang Final Fantasy Lost Stranger ini, justru yang ini tuh lebih condong ke animes. animenya. Jadi kalau misalnya menurutku Final Fantasy Lost Stranger ini bakal diadaptasi ke game yang kayak Final Fantasy yang udah-udah, mungkin rasaku sih agak kurang cocok. Tapi kalau misalnya game Final Fantasy ini diadaptasi mungkin kayak Sword Art Online, kan ada game-game SAO yang di PC, di Steam gitu kan. Nah, kalau misalnya diadaptasi game seperti itu, nah kalau itu mungkin bisa. Tapi kalau misalnya kita lihat dari manganya sih, kemungkinannya sih bakal kecil ya. Kemungkinannya bakal kecil kalau untuk game. Tapi kalau untuk anime pun oke sih kalau untuk anime. Cuman untuk itu masih belum ada penglihatan lagi sih. Oke, jadi mungkin menurut kita gitu aja lah ya. Gitu aja. Kalau menurutku sih Final Fantasy Lost Stranger ini sih dari overall sih oke sih, enak. Kalau dari ceritanya sih enak untuk kita ikutin. Cukup enjoy lah, cukup enak lah untuk diikutin. Story-nya yang bisa dibilang cukup serius, tapi yang nggak serius-serius sekali juga. Dan kita di sini bisa melihat gimana perjalanan MC-nya itu untuk bisa menghidupkan adiknya kembali yang mati. Pakai laptop apa drop plan. Fungsinya sama kan? Beda dong. Oke. Kalau dari kau nih, kalau kau ngasih nilai ke Final Fantasy Lost Stranger ini overall berapa? Kira-kira 9 lah ya, 9/10 keseluruhan. Menang di desain mirip background lah gitu. Nah, desainnya RPG lah gitu. Desain background dunianya. Iya, gitu. Background isekai-nya. Kok berapa nih dari keseluruhannya? Kalau aku sih, jujur aku udah lumayan sering lah baca-baca manga, nonton-nonton anime yang ceritanya seperti ini. Ceritanya kayak Final Fantasy Lost Stranger ini. Tapi untuk cerita yang kayak gini mungkin agak jarang kali ya. Karena rata-rata isekai itu background story-nya itu lebih ke cuman have fun doang. Jadi kalau menurutku sih, kalau ku nilai sih ya kurang lebih sama lah kayak kau lah, 9/10. Mulai dari plotnya oke, art style-nya ya boleh lah gitu kan. Desain karakternya oke juga. Overall sih menurutku sih oke sih untuk manga ini. Oke, mungkin dari kita segitu aja kali ya untuk manga Final Fantasy Lost Stranger ini. Mungkin para wibu-wibu tachi sekalian, kalau misalnya ada yang mau menambahkan dari opini-opini kalian tentang Final Fantasy Lost Stranger ini, mungkin bisa komen di bawah. Oke. Jadi kalau kalian ada judul-judul manga yang bisa kalian rekomendasikan juga untuk kita review lah, bacalah. Mungkin kalian juga bisa tulis di komentar. Dan tentunya itu bakal kita selalu baca. Kita bakal selalu baca dan bakal selalu kita lihat. Dan jangan lupa kalian subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan info terbarunya untuk video-video yang kita rilis. Bersama kami, Duo Wibu tidak daijobu. Karena lagi puasa. Lemes cuy. Oke. Sore dewa minasan. Matasta. Mata nih.